Beberapa tahun belakangan ini, dunia diharuskan melakukan segala hal secara online, termasuk dunia pendidikan. Para pengajar dan peserta didik, baik dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, mereka semua diharuskan terikat lebih erat dengan internet. Makin eratnya hubungan antara internet dengan peserta didik, tak ayal mengenalkan mereka dengan sebuah platform online yang disebut dengan media sosial. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media sosial terhadap perkembangan karakter peserta didik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yang mencangkup pada pembahasan kali ini. Pada video tertuliskan pengertian kata pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dari pengertian tersebut, bisa kita sebutkan pengaruh merupakan suatu daya dari luar yang dapat merubah atau membentuk beberapa hal dalam diri seseorang. Memasuki pengertian media sosial. Menurut Gohar F. Khan dalam bukunya Social Media for Government tahun 2017, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten, baik informasi, opini, dan minat, dalam konteks yang beragam, baik informatif, edukatif, sindiran, kritik, dan sebagainya, kepada halayak yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, berdasarkan pengertian perkembangan dan karakter yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan karakter dapat diartikan sebagai suatu keadaan bertambahnya sifat yang dimiliki seseorang menuju sifat yang lebih sempurna atau lebih baik. Yang terakhir ialah pengertian peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pada pembahasan selanjutnya, terdapat 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Diknas. 1. Religius, 2. Jujur, 3. Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerja keras, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Rasa ingin tahu, 10. Semangat kebangsaan, 11. Cinta tanah air, 12. Menghargai prestasi, 13. Bersahabat atau komunikatif, 14. Cinta damai, 15. Gemar membaca, 16. Peduli lingkungan, 17. Peduli sosial, dan yang terakhir, tanggung jawab. Selanjutnya, kita masuk pada dampak positif dan dampak negatif media sosial. Media sosial ini memiliki dampak positif, yaitu dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru, mudah dalam mendapatkan informasi, memudahkan dalam melakukan belajar online, mendorong anak dalam mengekspresikan diri, dan memperluas jaringan pertemanan. Selain memiliki dampak positif, tentunya media sosial juga memiliki dampak negatif, yaitu anak bisa menjadi malas, tidak peduli dengan lingkungan, sulit berkomunikasi, kecanduan media sosial, dan memudahkan tersebarnya konten negatif. Masuk pada pembahasan pengaruh media sosial terhadap perkembangan karakter peserta didik. Karakter seseorang akan terus berkembang dari ia kecil hingga dewasa, dan perkembangan karakter seseorang itu akan dipengaruhi oleh lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman bermain, guru, dan juga masyarakat. Di samping itu, kemudahan akses internet membuat media sosial mudah dijangkau pula oleh peserta didik dari setiap jenjang. Dari hal itu, tentunya membuat media sosial mudah menyesuaikan dengan diri peserta didik. Tontonan-tontonan dan percakapan yang mereka lihat dan lakukan di media sosial bisa mempengaruhi karakter dan perilaku peserta didik di dunia nyata. Peserta didik bisa saja meniru gaya atau suatu perbuatan yang sedang viral di media sosial melalui video-video yang tersebar. Selanjutnya, bahasa-bahasa yang mereka lihat atau gunakan di media sosial pun bisa secara tidak sadar terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Kedua hal tersebut sebenarnya akan berdampak baik jika video dan bahasa yang mereka lihat merupakan sesuatu yang positif, tetapi jika sebaliknya, mungkin bisa memberikan dampak yang buruk. Pembahasan yang terakhir ialah dampak positif dan negatif media sosial bagi perkembangan karakter peserta didik. Dengan banyaknya media sosial yang ada sekarang ini, maka tanpa disadari dampak positif dan negatif dari media sosial tersebut akan semakin banyak dan beragam. Segala dampak positif yang ada baiknya dioptimalkan dari berbagai sisi, baik dari orang tua, keluarga, guru, dan lingkungan di sekitar peserta didik.
Peran orang tua dan keluarga baiknya selalu mengawasi setiap kegiatan bersosial media dari peserta didik. Karena orang tua dan keluarga merupakan orang-orang terdekat dari mereka, sudah seharusnya dilakukan pengawasan berkala agar peserta didik bisa terhindar dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Peran guru sebagai orang kedua yang dekat dengan peserta didik harus bisa membantu memberikan bimbingan dan arahan agar peserta didik senantiasa memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, lingkungan sekitar tidak kalah penting dalam memberikan contoh. Masyarakat seharusnya selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Artinya, sebisa mungkin menghindari penggunaan yang negatif agar para peserta didik yang melihat pun bisa terhindar dari dampak negatif tersebut. Segala upaya harus kita lakukan agar keberadaan media sosial ini bisa menjadi sesuatu yang positif bagi perkembangan karakter peserta didik. Meskipun memang dampak negatif akan selalu berdampingan dengan dampak positif, tetapi kita bisa mencegah hal itu sebelum menjadi masalah yang besar. Dengan kerjasama di antara semua pihak terkait, kita bisa menjaga peserta didik dari penurunan karakter dan mendorong mereka meningkatkan karakter dengan media sosial. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih kepada yang sudah menonton.